Nah, sekarang kita akan membahas GCD, Greatest Common Divisor, ya. Jadi pembagi bersama terbesar. Kalau di SMA dulu FPB, faktor pembagi terbesar. Nah, dulu kalian sudah belajar itu sebenarnya, ya. Tapi kalian kan nggak dibilangin ini integer, ini enggak integer, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalian sudah belajar itu, ya. Jadi misalkan 45 ini faktornya berapa saja? Faktor itu apa sih? Faktor itu bilangan yang membagi dia, ya. Jadi ada 1, 3, 5. Kenapa 5 ya? Karena 45 dibagi 5 itu ada hasilnya 9. Atau 45 itu sama dengan 5 kali 9. Berarti 5 ini faktor, 9 juga faktor. Ya. Tapi sebenarnya 45 dibagi 2 kan bisa. Ya, hasilnya 22,5. 2 ini faktor bukan? Faktor. Ini juga faktor. Tapi bukan bulat. Nah, jadi waktu dulu kalian belajar ini sebenarnya ya sudah belajar tentang bilangan bulat. Kenapa yang dipilih duanya nggak dipilih? Padahal dia faktor juga, kan dia membagi juga, gitu ya. Ya karena hasilnya bagian nanti pecahan. Apa mengandung pecahan ya, bukan bulat. Nah, sehingga faktor dari satu bilangan yang hasil baginya harus bulat. Jadi 45 itu ada 1, 3, 5, 9. Nah, ini. Ya, kemudian untuk 36 ini faktornya ini ya, faktor bulatnya gitu ya. Nah, yang disebut dengan FPB atau PBB atau GCD bahasa Inggrisnya ya, itu adalah faktor bersama yang terbesar. Jadi faktor bersamanya ada 1, punya dua-duanya 3, juga punya dua-duanya 9, juga terbesar 9. Maka PBB 45 dan 36 itu 9. Ya, nah, ini aritmetika Euclidean. Ini digunakan untuk mencari PBB tadi ya. Berapakah PBB atau faktor persekutuan terbesar bersama antara 80 dan 12? Oke, nah ini kan kalau cara mencari hasilnya ya berarti 80 itu faktornya ada 2, ada 4, ada 1 ya, 2, 4. Kemudian ada 6 tidak bisa, 5 bisa, kemudian 8, nah, dan seterusnya ya. 2 ini 40, ada 40. Kemudian kalau 4 itu 10. 5 itu berarti 16 ya. 16, 8 itu berarti 10. Nah, seperti itulah ini adalah faktornya. Kemudian 12 ada faktor 1, 2, 4, 3, 6, 12. Nah, yang terbesar mana? Oh, yang sama mana? Ah, ini. Ya, 4. Nah, tapi ada cara yang disebut dengan algoritma Euclidean. Caranya seperti ini ya. Kita akan membagi dulu 80 dengan 12. 80 itu sama dengan dibagi 12 itu 6, bersisa 8 ya. 80 sama dengan 6 dikalikan 12 tambah 8. Kemudian 12-nya yang tadi sebagai pembagi dipindah ke sebelah kiri menjadi yang dibagi, sisanya menjadi yang membagi. Jadi 12 sama dengan dibagi 8 itu 1, sisanya 4. Ya, 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4. Belum selesai karena masih ada sisa. Maka 8-nya menjadi yang dibagi, sisanya menjadi pembagi. Jadi 8 sama dengan 2 kali 4, sisanya 0. Nah, sisa sebelum 0 tadilah yang disebut sebagai FPB. Relatif prima. Dua bilangan bulat itu dikatakan relatif prima apabila PBB-nya sama dengan 1. Ya, kalau tidak 1, maka tidak relatif prima. Itulah sebabnya 20 dan 3 itu relatif prima.
20 dan 3 itu relatif prima karena apa? Faktor yang sama itu 1. 7 dan 11 itu relatif prima karena PBB-nya 1. Sedangkan 20 dan 5 itu tidak relatif prima. Karena apa? Karena PBB 20 dan 5 sama dengan 5. 5 tidak sama dengan 1. Ya, jadi 20 dan 5 tidak relatif prima. Kalau kalau bilangan 4 dan 64 ini relatif prima bukan? Bukan ya, karena PBB-nya 4 bukan 1. Gitu ya. Jadi hanya dikatakan relatif prima apabila PBB-nya 1. Itu saja.